Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi unsur hara. Saya Nia Alfiana. Saya Rahmania Kasafitri. Saya Cynthia Ramadhani. Saya Ansatul Kamila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara. Apa sih unsur hara itu? Unsur hara adalah unsur atau zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, unsur hara ini memiliki peran penting dalam berbagai proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, pembentukan jaringan, dan hingga metabolisme. Nah, berdasarkan jumlah kebutuhannya, unsur hara ini dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara makro. Nah, apa sih unsur hara makro itu? Kenapa kok disebut dengan unsur hara makro? Nah, di sini unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Nah, unsur ini sangat penting karena terlibat langsung dalam berbagai proses utama di dalam tubuh tanaman seperti fotosintesis, pembentukan jaringan, pertumbuhan akar, batang dan daun, dan juga metabolisme. Nah, unsur hara makro itu meliputi ada nitrogen, fosfor, kalium, ada juga kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Nah, yang pertama kita akan bahas nitrogen. Nah, nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro utama yang sangat berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman seperti daun dan batang. Nah, nitrogen ini juga berfungsi sebagai penyusun klorofil, yaitu zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Selain itu, nitrogen ini juga berperan dalam pembentukan protein, enzim, dan sel-sel baru pada tanaman. Nah, tanaman yang cukup nitrogen akan tampak hijau lebih segar, tumbuh cepat, dan memiliki daun yang lebat. Namun, jika tanaman kekurangan nitrogen, maka akan muncul gejala seperti daun menguning, terutama pada daun tua. Nah, pertumbuhannya terhambat dan tanamannya menjadi kerdil. Sebaliknya, jika kelebihan nitrogen, tanaman akan tumbuh terlalu subur pada bagian daun, tetapi menjadi lemah dan rentan terhadap hama serta penyakit. Nah, selanjutnya ada fosfor. Nah, apa sih fosfor? Fosfor merupakan unsur hara makro yang berperan penting dalam pertumbuhan akar dan proses reproduksi tanaman. Nah, fosfor ini membantu pembentukan dan perkembangan akar sehingga tanaman dapat menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Selain itu, fosfor juga berfungsi dalam pembentukan bunga dan buah, serta berperan dalam proses transfer energi di dalam tanaman. Nah, tanaman yang cukup fosfor ini akan memiliki akar yang kuat, serta mampu berbunga dan berbuah dengan baik. Nah, jika tanaman kekurangan fosfor, maka pertumbuhan akan terhambat, tanaman menjadi lambat berkembang, dan daun dapat berubah warna menjadi hijau tua atau keunguan. Nah, jadi nitrogen itu berperan utama dalam pertumbuhan daun dan batang, sedangkan fosfor berperan dalam pertumbuhan akar serta pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya, kalium. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan air di dalam sel tanaman dan membuka tutup stomata atau disebut juga mulu daun. Selain itu, kalium juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, penyakit, dan salinitas. Berikutnya, kalsium. Kalsium berfungsi dalam pembentukan dinding sel sehingga jaringan tanaman menjadi lebih kuat. Unsur kalsium ini juga penting untuk pertumbuhan akar muda dan titik tumbuh. Selanjutnya, magnesium. Magnesium adalah komponen utama dalam klorofil, yaitu zat hijau daun yang berproses dalam proses fotosintesis. Yang terakhir, dalam makro itu terdapat unsur sulfur. Sulfur berperan dalam pembentukan protein dan enzim, serta penting untuk metabolisme tanaman. Pengaruhnya untuk mendukung pertumbuhan jaringan, membantu pembentukan enzim dan vitamin, dan kekurangan daun muda menguning.
Selanjutnya, unsur hara mikro. Apa sih unsur hara mikro itu? Unsur hara mikro adalah vitamin bagi tanaman. Sama seperti tubuh kita yang butuh karbohidrat dalam jumlah banyak, tapi tetap butuh sedikit vitamin supaya tidak gampang sakit. Tanaman juga begitu. Jadi, unsur hara mikro adalah nutrisi pendukung yang meski hanya dibutuhkan sekecil debu, perannya adalah menjaga agar mesin di dalam sel tanaman tetap berjalan dengan lancar. Apa saja sih unsur hara itu? Yang pertama, besi. Dia adalah sutradara di balik klorofil. Tanpa besi, tanaman tidak bisa memotret cahaya matahari untuk menjadi energi. Kalau daun mudamu mulai pucat pasi tapi tulang daunnya tetap hijau, itu tandanya dia butuh besi. Kedua, mangan. Si pekerja keras yang membelah molekul air. Dia adalah mesin utama fotosintesis. Mangan memastikan enzim di dalam tanaman bekerja lembur untuk menghasilkan oksigen yang kita hirup. Yang ketiga, seng. Sang arsitek hormon. Seng bertugas mengatur hormon pertumbuhan atau auksin. Tanpa seng, tanamanmu bakal jadi kerdil, ruas batangnya pendek, dan daunnya tidak mau melebar. Yang keempat, tembaga. Tembaga adalah unsur mikro yang bantu kerja enzim dalam fotosintesis dan pembentukan jaringan. Kalau cukup, tanaman jadi lebih kuat. Kalau kurang, daun pucat dan pertumbuhan terhambat. Yang kelima, ada boron. Boron berperan dalam pertumbuhan sel dan pembentukan bunga serta buah. Kalau kurang, daun mudah keriting dan pertumbuhannya terganggu. Yang keenam, ada molibdenum. Molibdenum membantu tanaman memanfaatkan nitrogen. Kalau kurang, daun menguning dan tanaman jadi lambat tumbuh. Yang ketujuh, ada klor. Klor berfungsi dalam fotosintesis dan mengatur air dalam tanaman. Kalau kurang, daun jadi layu dan pucat. Tapi ini jarang terjadi. Baik, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.